insya Allah dapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mengkaji unmute Prof, suaranya unmute. Di unmute suaranya Prof. Unmute suaranya Prof. Suaranya masih termute Prof. Prof, masih termute. Prof, masih termute suaranya. Halo Prof. Ada yang dekat dengan Prof Sofyan? Suaranya termute Prof. Di-unmute, bisa di-unmute enggak? Ada 2 akun ya. Coba di-unmute Prof. Sepertinya ada 2 akun, jadi di-unmute Prof. Dua-duanya sudah jadi co-host. Halo Prof. Ini hilang lagi. Coba saya cari. Nggak ada. Prof Sofyan hilang. Pak Anwar, Prof Sofyan hilang ya? Akun Prof Sofyan keluar. Oke, kita teruskan. Ada gangguan sebentar dari laptopnya kali ini. Jadi kita mulai kembali. Tadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama doa untuk para jamaah kita, keluarga, tetangga, kawan-kawan kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan disembuh sehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sehat yang paripurna, sehat walafiat. Dan pada jamaah ada yang masih ingin ikut dengan berbaring, nah mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma rabban nasi mujibal basi iswi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqama amin
amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian doa yang kedua, doa untuk mengawali kajian ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita kaji mendapatkan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsi abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kajian yang akan kita bahas, tema pada hari ini insya Allah sebagaimana telah kita ketahui, yaitu sekaitan dengan makna Isra Mi'raj dalam membangun, ke ataskan dulu, di atas. Jadi membangun Isra Mi'raj dalam membangun, ya sini terlihat ya. Jadi membangun sebentar. Nah, dalam membangun energi baru untuk menggapai ridho Allah. Di mana Isra Mi'raj dalam membangun energi baru untuk menggapai ridho Allah. Kajian surat Al-Isra. Mari kita lihat suratnya dan kita lihat ayatnya, kita baca bersama-sama dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sekali lagi kita baca Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Arti dari ayat yang kita baca, Maha suci Allah ini, Maha suci Allah
yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di sini diawali dengan Maha Suci Allah, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya hadirin jemaah yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah memulai surah ini dengan mengagungkan dirinya dan menggambarkan kebesaran perannya, karena kekuasaannya melampaui segala sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh seorang pun selain dia sendiri. Maka tidak ada Tuhan selain dia dan tidak ada Rob selain dia. Nah, ini penjelasan tentang ayat. Selanjutnya setelah penjelasan ayat, kita juga akan bicara tentang isyarat ayat. Nah, isyarat ayat. Ayat ini menyebutkan terjadinya peristiwa Isra yang perjalanan Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di waktu malam. Jadi Isra itu perjalanan di waktu malam. Dan sekarang kita berada di bulan Rajab, bulan haram, bulan yang diagungkan, bulan yang dimuliakan. Insya Allah pahala-pahala bila beramal dengan penuh ketulusan dilipat gandakan oleh Allah. Termasuk juga bila melakukan kesalahan-kesalahan, dosanya juga berlipat-lipat. Makanya di bulan haram ini, pertama kita terus meningkatkan amal ibadah, terus bertaubat kepada Allah, terus kita berjalan, terus kita maju, dan terus kita untuk meningkat di dalam kehidupan ini. Sedangkan peristiwa Mi'rajnya yaitu naiknya Nabi Muhammad, naiknya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, mustawa, tidak diisyaratkan oleh ayat ini, tetapi disyaratkan dalam Quran surat An-Najm ayat 16 sampai 18. Iyaghshas sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Nah, jadi tentang Mi'raj itu adanya di surat dan di ayat yang kita baca ini. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya, penglihatan Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Nah itu ya. Jadi itu yang diungkapkan dalam ayat
6 dan 16 dan 17 yang menyangkut dengan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ini dua kata ya, Isra wal Mi'raj. Tadi kalau Isra berjalan di waktu malam, kalau Mi'raj itu naik ya. Jadi hidup ini harus selalu maju berjalan dan harus meningkat begitu. Meningkat dalam berbagai kebaikan, meningkat dalam berbagai amal soleh. Tolabul ilmi terus kita lakukan, berjalan terus. Para mahasiswa, para jamaah, jangan berhenti, terus belajar dan belajar. Untuk apa? Untuk meraih derajat yang lebih tinggi yang disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, ini dalam peristiwa Isra Mi'raj ini ya, dalam peristiwa Isra Mi'raj ini diketahui, nah ini baterainya low, diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Rasulullah SAW yang saat itu sedang dalam keadaan duka. Nah ini sedang dalam keadaan duka ya. Nah jadi disebutkan di dalam penjelasan ini. Kemudian yang selanjutnya ya, juga akibat kehilangan orang yang tersayang, orang yang tersayang, yaitu istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Dan pamannya Abu Thalib ya, itu dua insan yang sangat dicintai dan disayangi, dan keduanya itu wafat meninggalkan beliau. Kehilangan yang dalam ternyata membawa Rasulullah SAW pada perjalanan yang mengesankan. Dari perjalanan spiritual yang luar biasa tersebut, pada akhirnya membuat giroh Nabi, semangat Nabi kembali bangkit untuk mensyiarkan agama Allah. Melalui peristiwa tersebut, Nabi meyakini pada hakikatnya Allah pelindung hambanya. Jadi kalau kita ingin membayangkan bagaimana seorang suami ya ditinggal istri dan ditinggal kawan, sahabat, orang yang selalu memberikan perhatiannya. Nah di saat itu ya, bagaimana sikap suami, sikap Rasulullah SAW merasa kehilangan yang mendalam, dan dengan adanya Isra wal Mi'raj ternyata membawa Rasulullah pada perjalanan yang mengesankan, dan juga dengan perjalanan spiritual yang luar biasa tersebut akhirnya bangkit giroh Nabi, semangat Nabi, dan dengan semangat yang penuh dengan ya gairah mengharapkan dan juga ridho selalu pada bagian yang diraihnya. Kemudian hadirin wa hadirat rahimakumullah, dari kata asra ya, asra ini dari ataupun dapat dipahami bahwa Isra Nabi Muhammad SAW terjadi di waktu malam hari. Nah ini karena kata asra dalam bahasa Arab berarti perjalanan di malam hari. Kalau kita sedang berjalan di malam hari menuju ke suatu tempat, ke suatu daerah atau di malam hari, nah kalau Nabi ini adalah Isra yang dijalaninya itu sebagaimana diungkapkan dalam penjelasan selanjutnya. Di situ arti Laila dalam ayat pertama surah Al-Isra di atas menunjukkan makna analogis, nah ini yang lebih menekankan aspek kekuatan spiritual malam itu. The power of night. Nah di sini bagaimana spiritual malam, kekuatan spiritual malam. Ini malamnya memiliki
keindahan, kekuatan bila kita memanfaatkan malam untuk lebih takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan emosional spiritual malam hari yang dialami Rasulullah dipicu oleh suasana sedih yang sangat mendalam. Karena sang istri Khadijah dan sekaligus pemimpinnya telah pergi untuk selama-lamanya. Rasulullah memanfaatkan suasana duka di malam hari sebagai kekuatan untuk bermunajat kepada Allah. Ini keindahan malam itu luar biasa ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, Allah berfirman dalam keutamaan ibadah di waktu malam, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuk dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhan mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Demikian waktu malam memiliki banyak keutamaan untuk meningkatkan spiritual dan penghambaan kepada Allah. Di kita ini kan selalu banyak keperluan, banyak kebutuhan. Di waktu malam itu bangun sepertiga perut malam, bangun para mahasiswa, orang-orang yang sedang punya keperluan, jangan tidur terus, jangan terus saja tidur. Malam bangun, wudu yang sempurna, hamparkan sajadah, tahajud. Nah ini disebutkan dalam ayat ini, tahajud itu sebagai ya ibadah tambahan, ibadah sunat yang paling utama, dan di ujungnya itu asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan sholat malam tadi, dengan tahajud tadi, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Bila seorang mahasiswa mungkin mudah segala yang diharapkan, mudah untuk menyelesaikan studinya. Seorang pengusaha mungkin usahanya, dan banyak kebaikan-kebaikan dari sholat malam itu. Kemudian hadirin, ini ada nasihat para sufi ini, nasihat para sufi. Jadi para sufi lebih banyak menghabiskan waktu malamnya ini untuk mendaki tarofi menuju Tuhan. Ada orang malam bobo-bobonya. Nah, para sufi itu lebih banyak menghabiskan waktu malam, banyak bangun, cepat tidur, segera bangun. Kalau saya cepat tidur, susah bangun. Nah, ini harusnya cepat tidur supaya mudah bangun dan manfaatkan malam untuk lebih bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sufi lebih banyak menghabiskan waktu malamnya untuk mendaki tarofi menuju Tuhan. Mereka berterima kasih kepada Laila. Laila itu malam yang selalu menemani kesendirian mereka. Subhanallah, nikmatnya waktu malam tiba, itu para sufi begitu nikmatnya, masya Allah, ditunggu-tunggu malam itu, gitu ya. Mengapa? Karena ada sesuatu hal yang membuat dirinya lebih takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ungkapan Imam Syafi'i, man talabal ula syahirul layali. Barang siapa yang mendapatkan martabat utama,
banyaklah berjaga di waktu malam. Ya, kata Imam Asy-Syafi'i begitu. Barang siapa yang menggambarkan martabat, martabat itu keutamaan ya, keutamaan, kejembaran, keutamaan, banyaklah berjaga di waktu malam. Bukan sekedar berjaga, kata al-layali di sini berarti keakraban dan kerinduan antara hamba dan Tuhannya. Begitu mengangkat kedua tangan dengan memanggil ya Allah, bibir mengucapkan ya Allah, hati mengikutinya dengan apa yang diharapkan, penuh pengharapan, maka disitulah ada keindahan tersendiri, sehingga begitu memanggil asma Allah dengan penuh kehusyuan, keluar air mata sebagai bukti cintanya kepada Allah. Wahai para mahasiswa, bangunlah di waktu malam, mengerjakan tugas, ya, melaksanakan kewajiban, manfaatkan malam, berterima kasih kepada malam, karena malam itu selalu menemani kesendirian mereka ketika bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, nilai-nilai pendidikan nih. Nilai-nilai pendidikan. Jadi memang setiap ayat itu ketika kita gali ada nilai-nilai pendidikannya. Yang pertama mengajarkan agar senantiasa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi memang modal iman ini merupakan salah satu modal untuk berhasilnya, untuk diterimanya, dan untuk merasa nikmatnya beribadah, karena memang ada modal keimanan. Maka para pendidik, para pengajar, bagaimana ketika menyampaikan materi pelajaran, selalu menyisipkan, selalu mengutamakan kata-kata yang menyangkut dengan keyakinan, dengan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hantarkan, berikan, sampaikan kepada anak didik kita bahwa faktor keimanan menjadi faktor yang lebih utama dan juga penting ada pada diri kita masing-masing. Jadi para dosen, para pengajar, semuanya berdakwah untuk menjadi orang-orang yang beriman kepada yang diberi ilmu oleh kita. Menanamkan pentingnya menjaga salat lima waktu serta meningkatkan spiritual dalam ibadah. Nah ini. Jadi menanamkan pentingnya menjaga sholat lima waktu. Jadi bagaimana menyiapkan sholat, bagaimana melaksanakan, mendirikan, bagaimana setelah sholat, bagaimana perencanaan sebelum sholat, bagaimana ketika sholat itu dilangsungkan, didirikan, dan bagaimana efek setelah melaksanakan sholat. Ini adalah yang harus ditanamkan kepada anak didik kita supaya sholat menjadi amalan yang paling pertama dan utama. Sholat menjadi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terus menjaga akhlak karimah dalam segala hal, termasuk dalam hablum minallah dan hablum minannas. Bagaimana akhlak, ya? Bagaimana menjaga akhlak? Akhlak itu adalah spontanitas. Ketika seorang mahasiswa bertemu sama dosennya, dosen bertemu sama mahasiswanya, ada perbuatan spontanitas yang tanpa dipikirkan terlebih dahulu, hasil bentukan di rumah tangga sehingga terbawa sampai menjadi orang remaja, dewasa, tua. Akhlak mulia, tuh, akhlak karimah. Tanamkan bagaimana hormat kepada orang tua, bagaimana hormat kepada guru, bagaimana hormat kepada tetangga, bagaimana yang muda hormat kepada yang tua. Semua itu merupakan perilaku yang perlu dijaga dan dihormati sehingga dengan akhlak karimah menjadi harmoni dalam kehidupan. Mengajarkan agar senantiasa sungguh-sungguh dan bekerja keras dalam memperoleh ilmu dan dari guru. Nah ini.
mengajarkan agar senantiasa sungguh-sungguh. Jadi kita selalu mengajak sungguh-sungguh, dan kita pun memperlihatkan ke anak didik kita sungguh-sungguh dalam mengajar, sungguh-sungguh dalam menyampaikan ilmu, sungguh-sungguh dalam menyampaikan apa pengetahuan yang sudah kita siapkan sebelumnya. Hadirin dan hadirat mengenai cara dalam ilmu dari guru, nah ini Syekh Ajar Muji, ya, Ajar Muji dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim menuliskan syair dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang berbunyi, ala lan ilma illa bisuttatin sa'umbika an majmu'iha bibayanin zakain wa ihsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyad ustadin wa zamanin. Ini sudah populer di kalangan para pelajar, mahasiswa tentang syair ini, ya. Jadi alalan tanah ingatlah, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan memenuhi, memenuhi 6 syarat. Nah, ini bagi para hadirin hadirat, saya akan beritahukan keseluruhannya secara rinci, yaitu kecerdasan, kemauan, sabar, biaya, bimbingan guru, dan waktu yang cukup. Nah itu ya, waktu di zamanin dan waktu yang cukup, kira-kira gitulah. Kalau S1 waktunya berapa, S2, S3, majelis taklim seumur hidup, belajar terus. Kenapa? Karena memang ilmu yang kita raih mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita, sehingga kita menjadi manusia anfa'uhum linnas, bermanfaat bagi manusia yang lain. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, waktu Isra Mi'raj, hampir seluruh ahli tafsir berpendapat bahwa peristiwa Isra terjadi setelah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul. Peristiwanya terjadi 1 tahun sebelum hijrah. Demikian menurut Imam Az-Zuhri, Ibnu Sa'ad, dan lain-lainnya termasuk Imam Nawawi. Bahkan menurut Ibnu Hazm, peristiwa Isra itu terjadi di bulan Rajab, tahun ke-12 setelah pengangkatan Muhammad menjadi nabi. Sedangkan Al-Hafiz Abu Dhani Al-Maqdisi memilih pendapat yang mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj tersebut terjadi pada 27 Rajab dengan alasan pada waktu itulah masyarakat melaksanakannya. Kemudian hadirin wa hadirat rahimakumullah, secara umum Isra adalah perjalanan malam hari dari Mekah ke Baitul Maqdis Palestina, dan Mi'raj adalah naik ke langit sampai ke langit ke-7 dan bahkan sampai ke tempat yang lebih tinggi, yaitu Sidratul Muntaha dan Mustawa. Dalam kitab Kisah Mi'rajin Nabi karya Syekh Najmuddin Al-Ghazaili digambarkan dalam perjalanan dari Ka'bah ke Baitul Maqdis. Nabi Muhammad SAW berhenti beberapa kali, yaitu di Madinah dekat Syajarah Musa, tempat Nabi Musa berteduh saat diburu Raja Firaun, Bukit Sinai, hingga Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa. Kemudian sesampainya di Baitul Maqdis, Nabi Muhammad SAW menunaikan sholat 2 rakaat. Menjadi imam para nabi di tempat tersebut. Beliau lantas diberi 3 gelas dengan isi yang berbeda-beda, yaitu khamar, susu, dan air putih. Rasulullah memilih susu yang disebut oleh Jibril sebagai memilih fitrah atau agama Islam. Setelah itu Nabi Muhammad SAW melakukan Mi'raj melewati langit dunia menjadi Sidratul Muntaha
dalam proses Mi'raj ini Rasulullah bertemu dengan para nabi pilihan di setiap langit. Hadirin rahimakumullah, kisah Isra dan Mi'raj ini nabi-nabi yang dijumpai Nabi ketika Isra Mi'raj. Nabi Adam di langit pertama, Nabi Isa dan Yahya di langit kedua, Nabi Yusuf di langit ketiga, Nabi Idris di langit keempat, Nabi Harun di langit kelima, Nabi Musa di langit keenam, Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Pada akhirnya Nabi Muhammad SAW ya sampai di Sidratul Muntaha, ya, mencapai Sidratul Muntaha. Beliau mendapat perintah untuk mengerjakan salat wajib 5 waktu yang menjadi titik penting dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, makna dan dimensi Isra Mi'raj. Pertama, Isra dan Mi'raj itu menguji keimanan orang Islam. Nah ini, ketika orang lain menganggap Nabi Muhammad SAW mengada-ada, tetapi Abu Bakar As-Siddiq mempercayai sebagai bentuk dari keimanan. Memang ini lahannya lahan keimanan, gitu ya. Kalau pikiran mah terketaekan, gitu, pakai pikiran mah, gimana ini perjalanan yang sedemikian jauhnya sampai ke tingkat yang setinggi bahkan paling tinggi, di malam itu pun pulang kembali. Nah ini adalah bagian yang harus diterimanya dengan keimanan. Makanya ini menguji keimanan orang Islam gitu. Ketika orang lain menganggap Nabi Muhammad SAW mengada-ada, tetapi Abu Bakar As-Siddiq mempercayai sebagai bentuk dari keimanan. Kedua, bahwa Isra dan Mi'raj merupakan wujud dari mukjizat dan anugerah Allah untuk Nabi Muhammad SAW dalam mengemban risalahnya. Peristiwa ini terjadi ketika Nabi mengalami hamul husni, tahun kesedihan. Maka Allah mengisrokan Nabi dan memi'rajkan Nabi sebagai bentuk perjalanan rohani yang terdalam dan melampaui akal pikiran dan mungkin melampaui kebiasaan manusia. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, makna dan dimensi yang ketiga, dengan Isra dan Mi'raj semakin memperkokoh kebenaran risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dari Isra dan terutama Mi'raj, Nabi membawa perintah salat yang menjadi tiang agama. Tiang agama itu adalah hasil dari perjalanan yang cukup jauh dan membawa hal yang sangat penting bagi kehidupan dunia dan akhirat. Hadirin wal hadirat, meraih keridhaan Allah Ta'ala tujuan tertinggi dan teragung. Bahkan ia merupakan tujuan para penghuni surga. Jadi kalau kita berbuat amal itu harus berupaya untuk meraih keridhaan Allah. Sholat meraih Allah, ngajar, mendidik, ya bekerja, gitu, 24 jam harus dalam rangka untuk meraih keridhaan Allah. Mengapa meraih keridhaan Allah tujuan tertinggi dan teragung, bahkan ia merupakan tujuan para penghuni surga. Allah berfirman, mari kita baca bareng-bareng mendapatkan berkahnya. Wa minallah baru dzalika huwal fawzul azim. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. Mencari keridhaan Allah adalah poros kehidupan para nabi
dan kaum sholihin sebagaimana Nabi SAW ajarkan. Allah berfirman, wa ajiltu ilaika rabbi litardo, dan aku bersegera kepadamu ya Tuhanku agar supaya engkau ridho. Ini urusan untuk meraih ridho Allah. Kemudian hadirin rahimahullah, sumber energi yang harus diperkuat. Nah ini mengembangkan prinsip persaudaraan untuk mendapatkan, untuk menjadikan atau sumber energi yang harus diperkuat, mengembangkan prinsip persaudaraan. Mari kita baca bersama, mudah-mudahan dapat berkah. Walau sya'allahu ilallah jami'an fayunabbi'ukum marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima fihi takhtalifun. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat. Tetapi Allah hendak menguji kamu mengenai pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau orang lain berbuat baik, kita jangan hanya diam. Kita juga ingin berbuat baik, bahkan lebih baik daripada yang lain. Orang lain memberikan sesuatu, kita juga ingin berlomba-lomba. Jadi semuanya harus berupaya fastabiqul khairat. Selanjutnya hadirin hadirat rahimakumullah, meningkatkan salat 5 waktu. Nah ini, mari baca. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Bacalah apa yang diwajibkan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Nah, ini ayat ini pertama memerintahkan membaca Al-Quran dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah salat, mengingat Allah di saat salat adalah lebih besar keutamanya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini ada kata-kata yang perlu diingat nih. Dan sesungguhnya mengingat Allah ya adalah besar. Jadi sedang sholat itu harus ingat Allah. Kadang-kala kalau sedang sholat itu ingat bimbingan, ingat sedang mau dibimbing, ingat menuju perjalanan, menghayal mau belanja. Ini tidak termasuk lebih bagus gitu. Yang lebih bagus itu, dan sesungguhnya mengingat Allah ini adalah lebih besar gitu, ya. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat, maka ingat kepada Allah itu namanya berzikir. Dan kita selalu minta tolong kepada Allah supaya Allah menolong kita untuk menjadi orang yang selalu berzikir.
Selanjutnya hadirin berhadirat rahimakumullah, memelihara nilai ketauhidan. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah ini, jadi memang kita harus betul-betul sepenuhnya menyembah Allah dan tidak akan mempersekutukannya dengan apapun. Hadirin rahimahullah, cara mengaku Allah juga dengan bersyukur atas nikmat Allah dengan amal soleh. Mari kita baca, mudah-mudahan dapat menjadi manusia yang bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Ya, doa yang dibacakan oleh siapa? Ini doa yang dibacakan oleh siapa? Nabi Sulaiman. Jadi ada, kalau di dalam surat yang lain kan ada juga yang berkaitan dengan syukur ya. Surat apa? Al-Aqab ya, di situ ada juga. Tapi kalau ini di surat An-Naml, ya Tuhanku, berilah aku ilham, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan saleh. Doa Nabi Sulaiman ini ketika Nabi Sulaiman mau lewat ke suatu tempat, di situ ada apa? Ada semut yang sedang berkumpul di jalanan. Kemudian semut yang paling berpengaruh, wahai para semut-semut, mari kita masuk ke dalam lubang, karena ada tentara Sulaiman dengan Sulaiman lewat ke sini supaya kita tidak terinjak. Masuklah ke lubang. Sulaiman mendengar bahasa semut, kemudian memohon kepada Allah untuk mendapatkan ilham di dalam bersyukur. Jadi kalau kita ingin menjadi manusia yang bersyukur, baca doa ini, selalu kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kepada kedua orang tua kita. Coba itu. Ini sekaligus untuk bisa bersyukur atas nikmat yang telah kita terima dan juga kedua orang tua kita. Subhanallah. Selanjutnya hadirin berhadirat, berkorban. Cara menggapai doa Allah, berkorban di jalan Allah. Wa minan nasi man yashri nafsahu bigha'a mardatillah ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Selanjutnya dari hadirat, ikhlas dalam beramal. Nah ini, mari kita baca, mudah-mudahan dengan membaca menjadi orang yang mukhlis, orang ikhlas. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa bigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Padahal tidak ada seseorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi, dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Selanjutnya hadirin wal hadirat, bersabar dan berzikir kepada Allah. Wasbir ala ma yaquluna was
sabarlah kamu. Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, dan bertasbih pula pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa ridho, merasa senang. Selanjutnya hadirin wa rahimahumullah, nah ini doa nih, doa. Sering kita doa mendengar doa ini ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertemukan kami hingga bulan Ramadan. Dari mana doa ini? Dari Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Al-Azkar Penerbit Darul Hadis Kairo Mesir, dan sering dibaca oleh para jamaah masyarakat untuk mendapatkan berkah di Rajab dan Sya'ban. Mari kita baca doanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana. Sekali lagi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia, kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari pengajian ini. Dimohon tidak lupa untuk doa bersama di akhir. Saya ingin mengucapkan terima kasih dahulu nih kepada semua pihak yang telah hadir di tempat ini. Pokoknya semua yang hadir kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan tambah berkah hidupnya, tambah manfaat ilmunya, dan tambah banyak dan berkah dan cukup rezekinya, dan tuntas dengan penuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Juga ucapkan terima kasih di sini kepada para jamaah yang telah menyisihkan sebahagian infak dan sodako. Untuk infak dan sodako yang dimasukkan ke kancelan masjid, jazakumullahu katsiro, Allah membalasnya. Kemudian terima kasih kepada pimpinan UPI ini, mudah-mudahan para pemimpin UPI disayangi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga pimpinan dan anggota guru besar Profesor Karim dan Prof. Aan selalu memotori untuk mengajak para guru besar di dalam pengajian ini, insya Allah berkah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Direktur Kemahasiswaan Profesor Suyitno yang selalu juga mengajak para mahasiswa ini di berbagai tempat dan daerah untuk ikut mengkaji bersama-sama, insya Allah berkah. Kemudian pimpinan dan kru Humas UPI serta PT UPI-nya yang selalu menyiarkan kajian ini, insya Allah berkah dan selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesepuh Masjid Al-Qur'an UPI Prof. Juntika selalu memotori dan berdakwah di kampus di dalam mengembangkan akhlakul karimah. Kemudian juga dekan dan pembantu dekan FPBS, kemudian
wa taala. Kemudian mahasiswa S3 PBA UIN Malang ini juga hadir, mudah-mudahan dalam studinya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus alumni IKIP FPBS Indonesia dan alumni SMK Negeri 1 Cianjur ini yang dimotori oleh Pak SM Anwar selalu mengajak kawan-kawan, mudah-mudahan berkah dan ridho Allah bersamanya. Kemudian Yayasan Az-Zahra Cianjur KBSA, mudah-mudahan menjadi yayasan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. Kemudian kepala Bakti Suryalaya Riyad Jamil SPD SPDI MM Lembaga Madrasah Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya dan STIE Suryalaya selalu hadir. Ini Kiai Riyad Jamil, terima kasih. Semoga para jamaah tetap dalam berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga PKN Masjid Al-Falah, dan ini juga sama-sama insya Allah berkah dan juga selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ki Haji Nanang, pimpinan Pondok Pesantren Modern PKP Islamic Boarding School Cibubur DKI Jakarta, halo Kiai, semoga tetap berkah dalam menjalankan tugasnya. Keluarga besar ADRI, perkumpulan ahli dan dosen Republik Indonesia yang dimotori oleh Profesor Eri ini, alhamdulillah mudah-mudahan tetap berkah selamanya. Kemudian juga Sivitas Akademik Pendidikan Pancasila Untan, Bapak Riyadi, halo Pak Riyadi, yang selalu menginfakkan jumnya yang untuk 1.000 orang. Alhamdulillah ini semoga pahalanya terus mengalir sebagai amal soleh yang diterima oleh Bapak Riyadi dan juga kru. Kemudian Sivitas PKU, bencana University, rektor, dosen pendidik dan mahasiswa-mahasiswi, rektornya Bapak Dr. Sutrisno mengajak semua pihak insya Allah berkah, semoga dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari bersama dan jamaah dan selalu disiarkan kembali lewat speaker masjid kami berita dari Pak Ustadz Aep Hidayat MPD dari Rancaekek, selalu siarkan lewat speaker masjid kumagi jamaahna cenah kuotana rada kirang. Alhamdulillah masih ada usaha untuk mengembangkan dakwah. Terima kasih, insya Allah berkah. Kemudian kepala sekolah, guru, karyawan, siswa dan orang tua siswa SMA Alfa Senturi Bandung juga hadir. Terima kasih. Semoga Majalengka ini para pimpinan, para dosen, mahasiswa ikut hadir. Semoga berkah dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian KKS SLDN se-Jawa Barat juga hadir. Terima kasih para kepala sekolah. Mudah-mudahan berkah dan selamanya dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluarga besar SMK Negeri 1 Cianjur juga hadir. Terima kasih. Semoga berkah. Forum Purnabakti Kepala SMK Jawa Barat. Ini para pensiunan nih, luar biasa. Para pensiunan kepala SMK se-Jawa Barat ikut ngaji sambil menikmati selesai tugas di masa pensiun, semoga berkah. Alumni FPBS IKIP Bandung tahun 1985 ikut hadir, semoga berkah. Majelis Asyukur tahun Parakan Kencang tahun 14 Desa Cihanjur Sumedang juga hadir. Insyaallah. Kemudian juga 7 Bandung Bapak Yan Supriyana MPD, nah ini hadir. Semoga selalu berkah dan lancar dalam menjalankan tugasnya. Kemudian juga SMP Negeri 1 Kebumen hadir. Semoga berkah
itu dalam menjalani hidupnya. Kemudian kebumen Jateng, di Universitas ya Kabupaten Jateng ini hadir, semoga berkah dan lancar dalam menjalankan tugasnya. Kemudian Suka Bapak Paul BP Suka Bapak Paul Nusa Tenggara Barat, ini Pak Suka gitu ya, hadir Pak Paul di Pak Suka dari Nusa Tenggara Barat ikut ngaji, kajiannya mudah-mudahan berkah dan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kantor bahasa NTB, para pimpinan dan juga truknya hadir dalam kajian ini, insya Allah berkah. Kemudian Sekapur Kota Depok hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Kemudian Bapak Indrano ITB Semarang hadir, LPPM ITB sekarang, insya Allah berkah. Kemudian YPI Baiz juga hadir, insya Allah berkah. Bapak Daerah Negeri Pontianak dengan para mahasiswanya ikut hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Kemudian Bapak Adiman Sudarta, Kepala atau Ketua Basnas ini hadir, terima kasih Kiai. Semoga masyarakat terus sadar akan zakatnya dan juga menyalurkan sesuai apa yang telah ditentukannya menurutkan apa yang telah ada dalam Quran dan Sunnahnya. Semoga berkah. Kemudian DKM Al-Mustafa Majalengka juga hadir, insya Allah berkah. Bapak Haji Sobaria dan keluarga baik besar Yayasan Bani Syarif Al-Jahra, ini keluarga besar ya, Ibu Haja Sobaria, insya Allah berkah. Kemudian Bapak Juara dari IAIC Tasikmalaya juga hadir dengan para mahasiswa, insya Allah berkah. Bapak Sukamto, Kepala Sekolah Kapos Depok juga hadir, terima kasih, insya Allah berkah. MTS 2 Bandung Barat juga hadir, terima kasih. SMPIP Alfaz juga hadir, terima kasih, insya Allah berkah. SMK Nur Kausar juga hadir, insya Allah. SMP Terpadu Az-Zahra Cimapah Cempaka Cianjur Selatan hadir, insya Allah berkah. Kemudian Sikas YPIB juga hadir, insya Allah berkah. SMA PDI Cikidang juga hadir, terima kasih. Pengurus RW 9 Kulit Pajak Cibeber Cimahi hadir, insya Allah berkah. Bapak Odik Sudikin juga hadir, insya Allah berkah. MDMP IPA MPS Jawa juga hadir, terima kasih. Keluarga besar Irman Firmansyah SEMM Orasi Bumi, alhamdulillah nih, Allah Irman, insya Allah berkah ya. Kemudian Ibu Setia Aryani Rahayu dari Akbid Bandung Yayasan Ciara Putri juga hadir, terima kasih. Jamaah Masjid Abasyid Cibeber hadir, terima kasih. Keluarga besar MTS 3 Bandung, alhamdulillah. Politeknik Engineering dan SPAI Al-Muhajirin hadir, insya Allah berkah. Kemudian STN 090 Cibiru juga hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Prinsipal Al-Laqib Islamic School juga hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Bapak Usep Sutarman STAI Soreang juga hadir, terima kasih. SMA Negeri 5 Sukabumi juga hadir, terima kasih. Sivitas Akademika juga hadir, insya Allah berkah. Majelis Ustadz Iwat Cangkuang juga hadir, terima kasih. Kemudian Bapak pengurus juga hadir, terima kasih. Majelis Zikir Sholawat ikut hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Bapak Asep Setia Negara hadir, ini di dalam menjalankan tugas, insya Allah berkah. Kemudian Profesor Dr. Inu Esa Smita DRG SP KGA, nah ini PLT SDA hadir, insya Allah berkah Ibu Profesor ya. Kemudian PLT SDN 191 bawahan juga hadir,
kemudian Pak Abu Khoir dan PKPK PLBPK hadir, insya Allah berkah. Kemudian Ibu Popi Dewi Puspitawati, Kepala Pusat Pengembangan PAUD Dikmas Provinsi Jawa Barat, alhamdulillah hadir, insya Allah berkah. Kemudian Bapak Suka, Kepala Balai Pengembangan PAUD Dikmas Nusa Tenggara Barat, Bapak Sudarto, Kepala SMP Inklusi Bawang Alhamdulillah. Ibu Is Resnawati, Kepala SMP Wartawan Bandung, terima kasih, insya Allah berkah. Ibu Alfa SMA Negeri 1 Sleman Yogyakarta juga hadir, terima kasih. Bapak Jasman Institut Bisnis Semarang, insya Allah berkah. Bapak Nuryanto Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur hadir, insya Allah berkah. Jamaah taklim alumni pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 tingkat 6, Bapak Triyanto Kepala Kemendikbudristek hadir, alhamdulillah, insya Allah semoga berkah. Bapak Aktif Sanusi, Sekretaris Badan Kemendikbudristek hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Bapak Ahmad Wihapo, Direktur Pendidikan Dasar Kemendikbudristek hadir, dan keluarga besar pegawai KPK, PKPLB sama-sama hadir dalam kajian ini. Terima kasih kepada yang sudah disebutkan dan yang tidak disebutkan, semuanya insya Allah mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri dengan membaca doa berharap kepada Allah di bulan Rajab, bulan penuh berkah. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fid-din waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, semoga Engkau memberikan kehidupan yang lebih baik kepada para jamaah yang telah mengajak para mahasiswanya, masyarakat, semua pihak untuk bergabung di dalam kajian ini, sehingga keimanan menjadi tambah kuat, ilmu bertambah penuh manfaat, amal soleh dan terus bergelora dalam jiwa raga kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Pak Ayi Darmawan dari Universitas Negeri Medan juga hadir dengan para dosen dan para mahasiswa. Semoga berkah selamanya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga hidup di bulan haram tambah berkah, tambah maslahat, manfaat di dalam kehidupan ini. Sekian, terima kasih. Billah bisabilhaq, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.